Yang kedua, wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillahi. Yang kedua, orang akan merasakan manisnya iman kalau seseorang itu mencintai saudaranya ikhlas karena Allah, tidak mencintai saudaranya kecuali karena Allah. Yang ketiga, wa an yakraha an yarji'a an dinihi. Ketika orang itu membenci untuk murtad, untuk kembali pada kekufuran, kama yakrahu an yugdhafa finnar, sebagaimana dia membenci kalau dilemparkan ke neraka. Hadis sahih. Fadzakara aslul iman, maka Allah Subhanahu wa taala, Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang asal daripada iman di hadis ini. Karena bahasan kita adalah dasar-dasar iman. Alladzi huwa mahabbatullahi wa rasuluhu. Yang pertama, dasar-dasar iman Rasulullah terangkan di sini adalah cinta kepada Allah dan Rasulnya. Wala yuktafa bimutlaqil mahabbah, dan tidak cukup hanya mengatakan cinta, balla budda an takuna mahabbatullah muqaddamatun ala jami'il mahab. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala syaratnya harus menjadikan Allah paling dia cintai atas segala sesuatu. Nah, di sini diterangkan oleh para ulama faidah ya dari tiga tadi yang disebutkan oleh Nabi, menjadikan Allah dan Rasulnya paling dia cintai. Yang kedua, seseorang mencintai yang lainnya ikhlas karena Allah. Yang ketiga, benci untuk keluar dari agamanya atau kembali kepada kekufurannya. Kenapa kok tiga ini? Padahal cabang iman itu banyak, ada 70 lebih. Atau dalam hadis 60 lebih, dalam riwayat lain 70 lebih. Faidatun khassas salasu al-madhkuratu bihadza al-makna. Kenapa tiga ini yang dikhususkan? Li'annaha la tujadu, karena seseorang tidak akan merasakan manisnya iman illa mimman tanawwara qalbuhu, kecuali orang yang memang disinari hatinya. Nawwara itu diberi cahaya. Nah, cahaya iman berupa kecintaan itu. Kalau ditafsir habbaba di ayat tadi surat Hujurat, ini habbaba itu nawwara, sama di tafsir ini habbaba itu nawwara. Yang dikatakan di tafsirnya oleh Al-Imam Ibnul Qayyim itu yang pertama meletakkan benih iman di hati seseorang. Benihnya itu apa? Berupa ini cahaya atau kecintaan. Nah, bi'an waril iman, ya,
Orang itu baru merasakan manisnya kalau di hatinya itu ada diberi oleh Allah cahaya iman. Bi anwaril iman, dengan cahaya iman. Wal yakin, dan keyakinan. Maka kalau kita bahas atau mendengar ayat atau hadis harus disertai keyakinan. Wang kasafat lahu mahasinin tilkal umur, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengungkap, menyingkap, ingkasafa itu menyingkap baginya kebaikan 3 perkara yang disebut. Allati aujabat lahu tilkal mahabbah allati hiya halul arifin. Yang kecintaan ini benar-benar telah dirasakan oleh orang-orang yang arif. Arif itu orang-orang yang bijak. Nah, kembali ke mana hadis tadi baru membahas tentang kenapa kok 3 hal ini yang dikatakan oleh Rasul. Yang pertama tadi bahwa kata beliau, maka 3 perkara ini merupakan dasar iman. Alladzi huwa mahabbatullah wa rasuluhu, yaitu cinta kepada Allah dan Rasulnya. Dan tidak sekedar cinta saja, tapi harus menjadikan kecintaan kepada Allah itu muqaddamatun, lebih didahulukan daripada semua kecintaan. Karena nanti kita dihadapkan kepada macam-macam kecintaan. Cinta dunia terutama, ujian terbesar. Cinta anak, cinta istri. Sampai dikatakan oleh Allah, sesungguhnya anak-anak kalian dan istri kalian itu musuh, aduwan lakum, musuh, fahdharuhum, hati-hati. Dikatakan musuh itu tadi ketika anak dan istri itu memalingkan dari keimanan dan ketakwaan. Wa dzukira tafriguhu, yaitu Allah sebutkan, Rasul menyebutkan di sini harus tafrig. Tafrig itu bahasa Jawanya itu ngentekno, menghabiskan. Artinya kalau kita cinta kepada selainnya, itu harus karena Allah. Cinta istri harus karena Allah. Karena kalau tidak karena Allah itu nanti gampang hilang, gampang lusuh. Karena istri kan juga manusia yang sifatnya juga banyak kelemahan. Baik fisiknya juga, kalau dulu karena kecantikannya, kecantikan juga bisa hilang. Kulitnya sudah mulai keriput misalnya, giginya mulai tanggal dan seterusnya. Senyumnya sudah beda ketika dulu masih umur 30-an ya. Tapi kalau karena Allah mencintainya, nah itu karena Allah Subhanahu wa taala ini menjadikan kecintaan itu abadi, bahkan sampai di surga Allah Subhanahu wa taala. Bi an yuhibba lillah, yaitu ketika orang itu mencintai karena Allah. Wa yubghidu lillah, dan membenci karena Allah Azza wa Jalla. Fa yuhibbul anbiya'a, maka orang itu mencintai para nabi, wasiddiqin, syuhada, as-salihin. Cintai siddiqin, syuhada dan salihin. Kenapa? Li'annahum qamu bimahabbillahi, karena mereka itu orang-orang yang menegakkan apa yang Allah cintai. Ini dikatakan cinta karena Allah. Ukurannya syariat Allah. Semakin orang itu menegakkan agama Allah pada dirinya, semakin tinggi kecintaan kita kepadanya. Kenapa? Karena cinta itu bukan suatu yang dibikin-bikin, tapi akan muncul secara otomatis. Semakin orang itu meningkat keimanannya dan ketakwaannya, akan muncul kecintaan kita kepadanya. Waqtasahum min baini khalqihi, nah, dan Allah, dan dikhususkan daripada
selainnya, dari selain ini para nabi, siddiqin, syuhada, sholihin. Wa dzakara daf'u ma yunaqiduhu wa yunafi. Rasulullah menyebutkan lawannya atau yang membatalkan daripada ini yang tadi disebutkan. Wa annahu yakrahu, bahwa orang itu akan membenci, an yarji'a an dinihi, untuk kembali kepada agamanya. Ini yang merusak dua hal di atas. Merusak kecintaannya kepada Allah, merusak kecintaannya kepada saudaranya karena Allah, ini kekufuran. Sehingga dia tidak suka, tidak mencintai, kembali kepada kekufurannya. Nah, maka dia membenci kalau sampai kembali pada agamanya, a'dhamu karahatin, dengan kebencian yang sangat besar. Tuqaddaru a'dhamu min karahati ilqa'in finnar, bahkan disamakan saking besarnya kebenciannya itu seperti bencinya kalau dia dilemparkan ke dalam api. Wa ahbara, Nabi mengatakan, mengabarkan, fi hadzal hadis, di hadis ini, anna lil imani halawatan, bahwa pada iman itu mengandung kecintaan, mengandung rasa manis, fil qalbi, di hatinya. Nanti kita lihat ya rinciannya di hadis Syu'abul Iman itu, cabang iman itu, supaya nanti bisa menerapkan ini. Dan Masya Allah, hidup, kalau hidup di atas iman, walaupun kata Rasul sekedar menyingkirkan duri dari jalan, menyingkirkan duri dari jalan, menyingkirkan gangguan dari jalan, karena iman, maka hatinya muncul di hatinya muncul kecintaannya, dan muncul cahaya di hatinya ketika orang itu melakukan tadi, menyingkirkan gangguan dari jalan ini. Dan kita harus membenarkan ini, bahwa pada iman itu ada apa? Rasanya. Rasanya apa? Kecut, manis, asin? Tidak, manis. Manis. Dan manis ini tanda kelembutan juga. Sehingga Rasulullah SAW menyukai yang manis-manis, kurma, madu. Dan itu juga kebiasaan adatnya orang Arab. Orang Arab di sana senangnya itu manis-manis. Kalau kita keliling kota, itu kanan kiri jalan banyak penjual halawa, manisan-manisan. Kenapa itu? Karena itu melembutkan hati. Artinya melembutkan hati itu, hatinya mudah ditanami benih-benih keimanan. Beda kalau hatinya keras tadi. Nah, idza wajadaha, apabila seseorang itu merasakan manisnya iman, idza wajadaha al-abdu, kalau seorang hamba itu merasakan di hatinya manisnya iman itu, salathu, maka akan senang dia. Salat itu artinya terhibur. Dengan melakukannya tadi terhibur. Anil mahbubatid dunyawiyah, terhibur dari sekedar kecintaan duniawi. Walaupun misalnya orang itu mencintai duniawi, kalau karena Allah, itu juga menambah manisnya iman. Cinta istri, cinta anak, cinta dunia karena Allah, itu juga. Tapi mencintai Allah dan Rasulnya harus lebih didahulukan. Wanil agradin nafsiyah, dari sekedar kemauan nafsu. Cinta kepada iman itu lebih dirasakan manisnya. Ataupun kalau cinta kepada duniawi, cinta kepada apa yang disukai oleh nafsu,
itu tidak menimbulkan manisnya iman, sehingga orangnya tetap aja dalam kondisi gelisah, resah, padahal duniawinya sudah terpenuhi, apa yang dimaukan oleh nafsunya sudah dituruti, tapi kok masih gelisah, masih sumpek karena tidak ada iman. Maka penyebabnya adalah iman tadi. Wa aujabat lahu al hayatat thayyibah, dan akan mengantarkan orangnya yang sudah merasakan manisnya iman di dalam hatinya, itu akan membawa kepada hayatan thayyibah. Apa artinya? Kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik itu dengan apa? Manisnya iman. Bukan dengan ini. Belum tentu orang yang hartanya banyak itu hidupnya itu baik, hidupnya itu thayyibah. Itu belum tentu. Bahkan kebanyakan orang itu masih sumpek, masih gelisah, padahal sudah apa yang dimakan oleh nafsunya sudah dipenuhi. Fa inna man ahabballahu wa rasulahu, karena barang siapa yang mencintai Allah dan Rasulnya, lahaja. Lahaja itu muncul dengan sendirinya dari lisannya itu. Lahaja otomatis keluar dari lisannya bidzikrillahi tabaan, menjadi tabiat. Tabiat ini dimulai dari pengulangan, mungkin asalnya jarang. Tapi karena dilatih lagi, diulang terus menjadi tabiat, atau bahasa kita itu watak. Nah, ini harus dibiasakan karena ini merupakan surga dunia itu. Apa? Tabiatnya itu, wataknya itu zikrullah. Tapi zikir-zikir yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seperti apa? Banyak istighfar, astagfirullah wa atubu ilaik, subhanallah, subhanallahal azim, subhanallah wa bihamdihi. Dan lihat pahala-pahalanya, lihat balasan-balasannya. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Lisannya itu seperti itu. Sudah menjadi tabiat. Wataknya sudah. Artinya yang sering disebut lisannya itu selalu basah dengan apa? Zikrullah. Ini apa? Buah daripada cinta kepada Allah dan Rasulnya. Fa inna man ahabba syai'an, karena barang siapa yang mencintai sesuatu, aksara atau aksaru min dzikrihi, orang itu akan sering menyebut, atau yang paling sering disebut orang itu adalah yang paling dia cintai. Kaidah ini kaidah. Siapa orang yang paling banyak disebut adalah yang paling dia cintai. Orang yang cinta dunia, dari bangun tidur sampai mau tidur lagi ya bicara dunia. Nah, yahsabu annama lahu ahladah, wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malahu, terus wa addada. Nah, celaka orang yang suka ngumpat, alladzi jama'a malahu, mulai dari pagi mengumpulkan harta, sore apa? Wa'addadah. Nah, sore ngitung sampai ngantuk udah ketiduran. Kapan zikirnya? Nggak tahu, sibuk. Sibuk apa? Jama' amalan. Wa'addadah, ngitung-ngitung. Kalau kurang badine sumpek. Kalau banyak hasilnya banyak, untungnya banyak, jingkrak-jingkrak. Nah, itu aja ukurannya. Tidak ada rasa iman, tidak ada panggilan Allah, nggak ada terdengar di hatinya. Wajtahada,
Dan dia akan bersungguh-sungguh, ini ciri ya, ciri orang yang mencintai Allah dan Rasulnya. Yang katanya tadi kata Rasul, ciri pertama orang yang hatinya itu merasakan manisnya. Orang itu akan bersungguh-sungguh fi mutaba'atir Rasul, untuk mencontoh Rasul. Mencontoh apanya? Akidahnya diluruskan, diluruskan sebagaimana akidah yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga ibadahnya, beribadah mencontoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga akhlak dan perilakunya. Nah, penampilannya secara fisik. Wa qaddama mutaba'atahu, dan orang ini, orang yang ciri orang yang tertanam benih kecintaan di hatinya. Nah, benih iman di hatinya, dia akan mendahulukan untuk mengikuti Rasul ala kulli qaulin, terhadap ucapan siapapun. Wala iradatin nufus, dia akan mendahului ucapan Rasul daripada kemauan-kemauan dirinya sendiri. Nufus ini jiwa ya, atau nafsu. Wa aradiha, dan keinginan-keinginan nafsunya. Maka kalau orang mencintai orang beriman itu yang sudah tumbuh bagus di hatinya, tidak semua yang diinginkan oleh nafsunya itu dituruti. Dilihat dulu apakah ini dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Dan ini orang yang zuhud. Orang zuhud itu walaupun dia orang paling kaya, itu tidak memenuhi semua apa yang dimaukan oleh nafsunya. Dia lihat dulu apa manfaat akhiratnya. Nah, wa man kana kadzalika, barang siapa yang seperti itu. Nah, barang siapa yang seperti itu sifatnya, fa nafsuhu mutmainnatun, maka jiwanya tenang. Jadi ketenangan jiwa berasal dari ditanamkannya benih keimanan, cahaya keimanan di dalam hati seseorang. Seperti Allah katakan tadi, surat Al-Hujurat ayat 78. Fa nafsuhu mutmainnatun, jiwanya tenang. Nah, dan ini surga dunia, badannya itu tenang, jiwanya tenang. Mustahliyatun li ta'at. Nah, ini sangat penting ini. Mustahliyah itu dia huli, berarti kata huli itu berhias. Nah, dia orangnya berhias dengan ketaatan-ketaatan kepada Allah. Terutama sholat ya. Kalau sholat itu malah merupakan, kata Rasul, qurratu aini waju'ilat qurratu aini fis shalah. Allah jadikan penyejuk hatiku itu sholat. Nah, qurratu ain ini kondisi jiwa paling tingginya, paling tenangnya jiwa itu qurratu ain. Karena kata Rasul, waju'ilat qurratu aini fis shalah. Kemudian wa hubbiba ilayya, apa? Kemudian dicintakan kepadaku, hub itu cinta. Cinta ini di bawahnya qurratu ain. Wa hubbiba alayya, dicintakan kepadaku apa? Apa Mi? Dicintakan kepadaku apa Min? Oke. An-nisa watib. Nah, perempuan dan minyak wangi. Nah, minyak wangi itu termasuk makanan jiwa yang menjadikan jiwa itu senang, gembira. Tapi yang tertinggi daripada kecintaan tertinggi itu adalah tadi qurratu ain, itu sholat.
Nah, dia berbincang-bincang, bahasa kita itu bahasa kitabnya itu munajat dengan Allah. Berhubungan dengan Allah, hadir hatinya, itu paling tingginya. Adapun kalau di dunia itu yang kenikmatan dunia itu yang paling tingginya adalah wanita. Nah, terutama kalau wanitanya itu apa? Sholihah. Nah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam apa? Inna dunya mataun, dunia ini kesenangan, wa khairu mata'iha almar'atus sholihah, dan minyak wangi kata Rasul. Maka ketaatan itu menjadi penghias dirinya. Artinya kalau begitu dengar adzan, atau kalau di kita ya orang sudah nyetel tarhim, itu sudah bangkit hatinya, ya, siap-siap dia. Nah, karena akan segera menuju Allah. Kalau kita lihat ceritanya orang-orang yang hatinya sudah lembut kayak gitu, itu wudu itu sambil nangis, haru. Nah, karena mau menghadap Allah Azza wa Jalla. Bagaimana lagi sholatnya ya? Nangis, rata-rata nangis. Rasul sendiri nangis apa enggak? Nangis. Walaupun beliau nangisnya tidak geru-geru, tidak meraung-raung. Nangisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam diterangkan oleh istri-istri beliau seperti apa? Bukan, nangisnya beliau tidak meraung-raung. Seperti air yang mendidih. Seperti air mendidih katanya. Tidak sampai meraung-raung orang dengar kayak gitu. Qad insyaraha sadri sahibihi lil Islam. Ini juga hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala dibuat lapang, tenang, bahagia menerima ajaran Islam. Nah, kita lihat nanti hadisnya. Fahuwa ala nurin min rabbihi, maka yang seperti ini dia berjalan di atas cahaya dari Rabb-nya. Ini kata Rasul, 3 perkara ya tadi ya. Allah dan Rasulnya paling dia cintai. Yang kedua, saling mencintai sesamanya itu karena Allah. Yang ketiga, dia enggak suka kembali pada kekufuran. Makanya kita kumpul tiap hari dengan saudaranya, ditata niatnya karena Allah. Dan namanya saudara itu mesti ada kurang, ada salah, ditutup kesalahannya. Nah, qala al-allamah al-imam al-Qurtubi rahimahullah, berkata al-imam al-Qurtubi, beliau ahli tafsir ya. Wa qad afhada hadzal hadis ini memberikan faidah anna mahabbatal mu'min, bahwa kecintaan seorang mukmin al-musilatu li halawatil iman, yang mengantarkan atau menyampaikan kepada manisnya iman, ya, berarti tidak semua kan? Tidak semua orang mukmin itu merasakan manisnya iman itu. Masih butuh pembinaan lagi. Bagaimana itu? Kata beliau, la budda an takuna khalisatan lillahi ta'ala. Pertama, harus keimanannya itu ikhlas karena Allah Azza wa Jalla. Ghairu masubatin bil a'radid dunyawiyah, tidak dikotori oleh keinginan-keinginan duniawi. Taklim benar-benar ikhlas karena Allah. Apapun pelaksanaan agama Allah itu ikhlas karena Allah, baru akan muncul tadi ke rasa manisnya iman itu. Walal hududil basyariyah, tidak ada keinginan-keinginan keuntungan basyariyah. Basyariyah itu keinginan-keinginan manusia. Basyar itu manusia.
Fa inna man ahabba lidzalika in qata'a mahabbatahu. Kalau orang itu karena ada tendensi-tendensi duniawi di dalam beragama yang disebut dengan ulama su, ulama jelek itu. Ulama jelek itu adalah ulama yang mencari dunia dengan agamanya. Kadang fatwanya muter-muter. Kemarin halal, sekarang haram, kemarin haram, sekarang halal. Tergantung keuntungan duniawinya. Itu definisi ulama su, ulama dunia, pedagang agama. Nah, fa inna man ahabba lidzalika, kalau orang itu cinta belajar agama karena ada tendensi-tendensi duniawi, in qata'at, akan terputus. Nah, mahabbatahu in hasalalahu dzalikal ghard, walaupun dia memperoleh keinginan-keinginan duniawi. Sehingga banyak ustadz-ustadz itu kaya-kaya, ya. Sampai saya pribadi pernah berkunjung ke pesantren. Tanya ke saya, kerjanya apa? Ya dagang gitu. Dikasih tip caranya dia, bikin pesantren katanya. Punya 40 santri saja seperti orang kalau punya berapa toko gitu, nyebutkan lebih dari 10 toko besar. Enak di rumah aja sama anak sama istri ngajar. Gimana saya juga dalam hati, ini fatwa kiainya ini tadi ya, terkotori oleh tendensi duniawi. Ini siapa yang bilang tadi? Al-Imam Al-Qurtubi. Sekalipun dia memperoleh apa yang diinginkan oleh tadi ya, jadi dia, kita lihat contohnya orang-orang ustadz-ustadz YouTuber yang kaya-kaya itu, kan itu mesti fatwanya ngikuti kemauan dari netizen, bahasa kita ya, netizennya. Nah, hasol, kata beliau, bisa hasol memang. Ngomong 1 jam aja, ceramah 1 jam itu berapa juta itu. Bahkan antri tahun depan baru bisa hadir. Itu saking padatnya acaranya. Au ya'is min husulihi wa mahabbatil mu'min. Nah, atau kata beliau ya'isu. Ya'is itu putus asa. Kalau ini terputus, nah, untuk memperolehnya atau tidak dapat daripada duniawi tadi. Wa mahabbatul mu'min wadhifatun mat'inatun ala dawam. Sementara kalau cinta seorang mukmin itu tidak diukur oleh kondisi duniawi. Sampai pernah cerita ke saya, panitianya lupa, amplopnya belum dikasihkan ke penceramahnya tadi. Di jalan sudah jauh, sudah perjalanan jauh 1 jam perjalanan, si amplopnya masih dipegang oleh panitianya. Lah penceramahnya juga merasa, loh belum dikasih amplopnya, balik lagi sampai segitunya. Nah, tapi kalau orang ikhlas karena Allah, bukan pedagang agama, itu kecintaannya kata beliau dawam, ala dawam, gak diukur oleh apa? Amplop tadi. Wujidatil a'radu au udimat.
Nah, kata beliau, apakah dia memperoleh apa yang dia inginkan atau tidak? Orang yang ikhlas karena Allah ya nggak dipengaruhi oleh itu, tetap saja. Dan tidak perlu nulis berapa kalau saya undang sampean 1 jamnya misalnya. Bukan kiainya yang bicara, tapi ada sekretarisnya. Bagian nyatet penerima tamu ditulis tanggalnya, jangan sampai crash kayak. Ditulis sekali ngundang ini sekian bisanya. Nah, walamma kanatil mahabbah al-mahabbatu lil a'radi, ketika kecintaan itu karena tendensi hiyal ghalibah, dan itu kebanyakannya. Ini nasihatnya dari beliau ya. Jangan sampai kita cinta agama Allah, cinta Allah dan Rasulnya itu a'rad. Qalla wijdani, maka dia sedikit merasakan tilkal halawah. Jadi kecintaan tadi, ketenangan jiwa itu bisa berderajat. Derajat itu naik ke atas. Kalau ke bawah bahasa Arabnya itu darokat. Nah, misalnya kita cerita, juga orang berbuat maksiat itu bertingkat. Nah, bertingkat ini ke bawah, namanya darokat. Tapi kalau kebaikan, darojat. Maka derajat ketenangan jiwa, derajat kebahagiaan manusia hidup di dunia ini tergantung dari kemurnian hatinya. Ini nasihat agar kita ngaji ini nggosok hati kita ini, digosok untuk dimurnikan karena Allah Subhanahu wa taala. Bal qad in adama, bahkan kadang enggak dapat, enggak merasakan manisnya iman. Dan ini kata beliau ghalibah. Kebanyakannya orang sudah sholat masih gelisah, sudah taat masih enggak tenang. Itu kenapa? Itu karena tidak ikhlasnya. La siyama fi hadhil azman, lebih-lebih di zaman kita ini, kata beliau. Padahal ini zaman siapa ini? Al-Imam Al-Qurtubi. Abad keberapa itu? Sekitar 7. Apalagi sekarang sudah bukan 7 lagi, kelipatannya ya, 15 sekarang. Pada masa beliau sudah mengatakan, pada lebih-lebih zaman kita ini, allati qad amha fiha, sungguh pada zaman kita ini sudah banyak yang terhapus. Amha ini dihapus. Aksaro rusumul iman, kebanyakan tanda-tanda iman itu sudah banyak dihapus. Sumpek sih, orangnya masih sumpek. Nah, famahabbatul mu'minin minal ibadat, maka kecintaannya orang beriman kepada ibadah allati la budda fiha minal ikhlasi fi husnin niyat. Maka kapan seseorang itu mencintai ibadah, yang itu memang harus itu butuh apa? Keikhlasan, yang itu merupakan bagusnya niat. Kalau kita lihat masa anak-anak muda sekarang itu malah, dulu masih mudanya kita masih sering kita dapati masjid-masjid itu banyak remaja-remaja, sampai ditulis remaja masjid. Banyak remaja masjid putra-putri. Sekarang di kamarnya masing-masing. Ramai kalau Jumatan ya. Habis salam belum selesai, wah, rebutan makanan. Kayak rebutan apa. Nah, itu sholatnya pun terganggu dengan makanan itu. Karena kata Rasul, kalau ada makanan terhidang, makan dulu. Nah itu enggak, makannya sudah ditata. Orang sholat mikir itu menunya yang ditoto tadi, iya kan? Lebih lucunya lagi, bukan hanya ditata, masuk itu sudah ditaruh di depannya, gini.
Nah, kata Rasul kalau sudah terhidang makan dulu. Nanti kamu sholat mikir makanannya. Nah, ini yang salah siapa? Takmirnya. Nah, coba masjid yang paling ramai sekarang yang bikin masjid jangan ada itu misalnya. Sepi mungkin, apalagi di kota-kota ya. Kalau di kampung-kampung masih jarang, nggak ada Mas ya. Nah, tapi kan lama-lama ini apa istilahnya Jumat Barokah itu bisa ke sana. Wallahu a'lam bishawab. Entahlah ini sedikit afwan banyak gangguan tadi. Ini ada sebentar ya. Tadi ini masih footnote. Nah, saya ulang dari perkataan Al-Imam As-Sa'di ya. Barang siapa yang hatinya itu dipenuhi kecintaan pada iman, maka jiwanya tenang. Ibadahnya itu penghibur. Kalau telat sholat takbiratul ihram itu telat itu gelisah hatinya. Nah, kalau antum lihat ya, besarnya pahala berjamaah itu kalau dia mendapati imam atau sholat bersama imam itu loh. Hadisnya sholat bersama imam. Bersama itu dimulai dari takbiratul ihram bersama. Artinya bersama bukan bareng. Menyertai. Ma'a itu menyertai. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Imamnya sudah rakaat kedua, antum baru geluduk. Nah, kurang nanti. Maka akan lapang dadanya untuk menerima agama Islam. Hal itu karena cahaya iman yang Allah karuniakan di hati seorang mukmin. Kata Al-Imam As-Sa'di rahimahullah, wa katsirun minal mu'minin, sangat banyak orang-orang beriman. Orang beriman ini sudah di atasnya muslimin. Nah, wa katsirun minal mu'minin, banyak sekali orang-orang beriman la yasilu ila hadhil martabatil aliyah, tidak mencapai derajat yang tinggi ini. Apa tadi? Merasakan manisnya iman. Bagaimana ketika masih sholat itu sumpek gelisah, kepingin segera apa? Berhenti, kepingin segera salam. Ini imamnya kok lama sih, gitu ya. Imamnya lama, rukuk lama, sujud lama, nah, tasahud lama. Begitu salam langsung bangun, menunjukkan bahwa tarikan di luar sholat itu sangat besar, iya kan? Yang dicintai di luar sholat, di luar ibadah itu sangat tinggi. Makanya dia salam beda dengan orang yang tenang dari awal, baru azan sudah datang dengan tenang-tenang. Tahiyatul masjid dengan tenang, nunggu koma tenang, habis salam tenang, dia zikir ba'da sholat. Nah, kebanyakan orang beriman, kata Imam Sa'di, tidak sampai ke sana karena enggak manis, enggak merasakan manisnya tadi. Nah, kalau Rasul SAW sudah tertinggi, waju'ilat qurratu aini fis shalah. Bahkan dijadikan obat oleh Rasul SAW, sholat itu. Obat untuk menyelesaikan berbagai masalah. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Jadikan penolong kalian itu sabar dan sholat. Bolehnya minta tolong pada selain Allah ya. Boleh kan? Ini tadi ayat. Jadikan penolong kalian itu apa? Sabar dan sholat. Nah. Walikullin darajatun mimma amilu. Masing-masing orang itu berderajat dari apa yang dia amalkan. Surat Al-An'am. Mudah-mudahan pelajaran ini gosok kita dari kotoran-kotorannya, ditingkatkan menuju semakin merasakan manisnya ibadah, manisnya ketaatan
kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.